Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang praktek implementasi proyek Amazon. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 adalah Sultan Maulana Maldere Ibrahim, Syarizal Muhammad Nurjaya, Faisal Arif Nugroho, Muhammad Ihsan, Ijar Reza Navandava, Aditya Raffi Priyamda, dan saya sendiri Anita Khairia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Kepada Ami disilakan. Oke, mungkin sebelum kita membahas tentang struktur Amazon tersebut, kita akan membahas apa sih Amazon itu. Oke, yang kita ketahui dari Amazon itu tersebut, Amazon adalah salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. Perusahaan yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pada awalnya hanya menjual buku. Namun sekarang telah bervariasi hingga merambah DVD, CD, video, dan download atau streaming, MP3, software, video game, elektronik, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Yang selanjutnya kita akan membahas dari inti dari tugas ini, yaitu menyebutkan tentang structure, proses, dan relational mechanism. Yang pertama tentang structure. Structure sendiri memiliki pengertian, yaitu tata kelola perusahaan dari struktur TI termasuk unit organisasi dan peran yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan TI. Dan untuk memungkinkan kontak antara bisnis dan manajemen TI, fungsi pengambilan keputusan, misalnya komitmen pengarah TI. Ini dapat dilihat sebagai semacam cetak biru tentang bagaimana kerangka kerja tata kelola akan diatur secara struktural. Di bagian ini ada struktur dari direktur dan juga penanggung jawabnya. Yang pertama ada Andy Jassy sebagai CEO dari Amazon itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Brian Olsavy, dia menjabat sebagai SVP dan juga CEO yang berfungsi mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Kemudian ada David Havlat, dia menjabat sebagai CEO Worldwide untuk customer, untuk memantau menyeluruh aktivitas dari customer itu sendiri. Kemudian ada Shelly L. Reynolds, dia juga menjabat sebagai worldwide customer untuk membantu interaksi dari customer ke perusahaan. Kemudian ada Adam N. Selipsky, dia menjabat sebagai CEO Amazon dari web service. Kemudian ada Wei Gao, menjabat sebagai Vice President Technical Advisor untuk melaporkan kepada CEO. Bisa dibilang ini adalah sebagai komando kedua. Kemudian ada Jay Carney, menjabat sebagai SVP Corporate Affairs yang harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan benar di dalam perusahaan Amazon itu sendiri. Kemudian ada Brad Kelty, menjabat sebagai SVP Human Resource yang bertanggung jawab untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kemudian ada David Zapolsky, menjabat sebagai penasihat umum dan sekretaris dari perusahaan Amazon. Aku. Iya. Kemudian ada bagian proses, tata kelola perusahaan dari proses TI mengacu pada formalisasi dan pelembagaan pengambilan keputusan TI, strategis dan prosedur pemantauan TI untuk memastikan bahwa perilaku sehari-hari konsisten dengan kebijakan dan memberikan masukan kepada
keputusan, misalnya seperti manajemen portofolio. Portofolio yang dimiliki oleh Amazon termasuk pemesanan barang dan pembelian barang, seperti gadget, alat rumah tangga, alat elektronik, dan lain-lain, serta merupakan platform belanja online terkenal nomor 1 di dunia. Untuk laporan laba ruginya sendiri dari perusahaan Amazon yaitu di periode akhir pada tanggal 30 bulan 9 2022, perusahaan Amazon mendapatkan pendapatan 127.101 dolar, kemudian untuk biaya pendapatan totalnya mendapatkan 70.268. Kemudian untuk laba kotornya perusahaan ini mendapatkan 56.833 dolar. Untuk selanjutnya total biaya operasi yang dimiliki oleh Amazon, dia mengeluarkan 124.576 untuk penjualan umum administrasi beban. Total perusahaan ini mengeluarkan 37.356, kemudian untuk penelitian dan pengembangan 16.787, kemudian penyusutan atau amortisasi 10.204, kemudian biaya pendapatan bunga net operasi minus 617, kemudian pengeluaran pendapatan tak biasa tidak disebutkan, kemudian biaya operasi lainnya atau total minus 9.422, kemudian akan dilanjutkan oleh Amit. Dan untuk biaya pendapatan bunga net operasinya itu ada 617. Selanjutnya itu ada pengeluaran pendapatan tidak biasa itu 0. Biaya operasi lainnya dan total biaya tersebut adalah 9.422. Pendapatan operasi itu ada 2.525. Pendapatan atau biaya bunga net non operasi itu 0. Untung atau rugi penjualan aset itu adalah 880. Lainnya atau bisa dibilang untung bersih itu ada sekitar 1.296, dan yang terakhir itu adalah laba bersih sebelum pajak senilai 2.941. Di sini ada relational mechanism. Mekanisme relational finally adalah tentang partisipasi aktif dan kolaboratif hubungan antara eksekutif perusahaan, manajemen TI, dan bisnis manajemen dan termasuk rotasi pekerjaan, pengumuman, advokat, saluran, dan upaya pendidikan. Location-nya terdapat di Asia, Eropa, Amerika Timur, Oseania, Amerika Selatan. Nah, yang di Asia ada di Cina, India, Jepang, Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab. Kalau di Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Di Amerika Timur ada Meksiko dan Amerika Serikat. Kalau Oseania hanya Australia, Amerika Selatan, Brazil. Oke, yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi karena Amazon merupakan sebuah perusahaan yang sifat rahasianya banyak, jadi informasi yang kami dapat juga tidak lengkap. Dan beberapa informasi yang kami dapat diantaranya adalah dari struktur keorganisasiannya, pendapatannya dari Amazon, dan juga relasional mekanismenya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.